Selamat datang di video pembelajaran web development. Oke, jadi di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai CSS selector ya. Jadi CSS selector itu digunakan untuk kita memilih teks-teks mana yang ingin dijadikan atau diberikan stylingnya. Nah, di video kali ini kita akan belajar styling mulai dari fontnya dulu. Jadi ada font styling, ada beberapa style yang bisa kita terapkan pada fontnya. Yang pertama ada font size, jadi untuk mengatur ukuran dari font itu sendiri. Kemudian yang kedua ada font family, seperti yang teman-teman tahu juga di video web design, untuk memilih jenis font. Kemudian yang ketiga ada font weight. Font weight digunakan untuk mengatur ketebalan dari font itu sendiri. Kemudian ada font style. Nah, font style sendiri itu pada dasarnya merubah teks yang tadinya normal, kemudian menjadi italic dan juga oblique seperti itu. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi yang pertama itu ada font styling ya. Jadi pertama teman-teman siapin terlebih dahulu di dalam folder project teman-teman, di dalamnya ada folder lagi. Teman-teman kasih namanya bebas, bisa font text styling seperti punya saya di sini ataupun penamaan yang lain. Tapi intinya kita akan buat lebih terstruktur lagi mulai dari sekarang supaya nanti misal teman-teman ingin lihat lagi kode-kode yang sudah teman-teman buat jadi lebih mudah untuk dicarinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman buat file HTML dan juga CSS-nya dan juga jangan lupa untuk memberikan link untuk stylingnya. Jadi di sini teman-teman buat link yang CSS. Kemudian harapnya juga jangan lupa disesuaikan dengan kondisi punya teman-teman, nama filenya apa ya. Nah, oke, kemudian juga jangan lupa untuk menyalakan servernya ya. Oke, kalau udah teman-teman juga bisa langsung buat dulu H1, H3 dan P. Sebetulnya bebas, tapi di sini bisa teman-teman ikuti saja dulu seperti yang ada di sini H1, H3 dan P. Nah, oke, kemudian kita langsung mulai di bagian font size. Jadi untuk font size sendiri, eh, pada dasarnya setiap font itu kan udah ada defaultnya ya. Jadi misal H1 di sini dia ukurannya segini, kemudian ada H3 dan juga P. Masing-masing udah ada font size-nya masing-masing secara default. Tapi kita bisa melakukan perubahan pada ukuran dari fontnya. Jadi di sini misal, ayo kita rubah ya. Jadi H1-nya penulisannya itu font size. Kemudian kita tentukan angkanya berapa. Nah, di sini kan dia heading, jadi dia besar. Kita rubah jadi ukurannya seperti P di sini. Jadi P itu menggunakan ukuran default yang mana ukurannya adalah 16 pixel. Kita save. Nah, jadi ukuran di sini, ukuran H1 dan P-nya jadi sama di sini. Kemudian H3 di sini, misal kita jadikan dia ukuran seperti H1. H1 itu sekitar 28 pixel. Kita save. Nah, sekarang malah jadinya yang H3 ini seperti H1 karena ukurannya yang besar. Jadi itu untuk font size. Sederhana saja, teman-teman langsung aja font strip size titik 2, kemudian ukurannya berapa pixel gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya itu font family. Nah, untuk font family sendiri kita bisa menuliskan dengan kode seperti ini, jadi font strip family kemudian titik 2. Nah, di sini dari Visual Studio Code sendiri sudah memberikan beberapa contoh di sini. Teman-teman bisa pilih, misalkan di sini kita pilih yang Arial Helvetica ya. Jadi di sini ada yang namanya Arial Helvetica Sans Serif di sini. Nah, teman-teman setelah kita tambahkan, kita lihat ya. Jadi di sini, oke, dia font stylenya, font family-nya masih masih serif. Seperti yang teman-teman lihat, dia ada ekornya di setiap font hurufnya. Ini kita pilih yang Arial, yang mana dia sans serif ya. Kita save. Nah, dia berubah menjadi tipenya yang sans serif, yaitu Arial. Nah, mungkin teman-teman di sini lihat ada tiga. Tiga ini apa sih? Padahal ini sama ini tuh sama-sama font family. Kemudian di sini ada sans serif. Nah, jadi di pengaturan font family ini ada yang namanya font family. Kemudian ada juga yang namanya generic family. Nah, generic family itu pada dasarnya seperti yang teman-teman tahu, yang umum ada dua, yaitu ada serif dan juga sans serif. Itu yang namanya generic family. Maksudnya generic family juga di sini itu misalkan di sini kita settingnya Arial, Helvetica, dan sans serif. Nah, pemilihan font ini itu berdasarkan font-font yang ada pada operating system dari user. Jadi pada saat user nanti membuka website, kemudian
Yang pertama dicari adalah Arial. Jadi operating system akan menggunakan font Arial. Dicari dulu di operating systemnya apakah ada atau enggak. Nah, kalau misal Arialnya itu enggak ada di operating system user, kemudian yang selanjutnya adalah Helvetica. Dicari lagi di operating system user itu ada atau enggak Helvetica. Nah, kalau misal Arial enggak ada, misal Arial ada, itu nanti langsung ditampilkan. Kemudian misal Arial nggak ada, Helvetica juga nggak ada. Nah, yang terakhir adalah generic family, yaitu font apapun yang penting sans serif. Jadi, font apapun yang ada di dalam sistem operating dari user yang fontnya itu sans serif. Jadi, bisa Arial, bisa Helvetica, tapi karena misal nggak ada, bisa yang lain-lain sebagainya gitu. Jadi, fungsinya juga kenapa di sini ada tiga itu karena itu. Teman-teman juga sebetulnya bisa tulis langsung aja gini. Jadi, Arial gitu. Teman-teman juga bisa melakukan itu, tapi eh, best practice-nya atau teman-teman sebaiknya selalu input yang namanya generic family. Jadi pastikan setiap menggunakan font family di sini, teman-teman menggunakan generic family-nya juga. Jadi juga diinputkan di sini gitu. Nah, terus kemudian apabila teman-teman pengen menggunakan font-font yang nggak ada di operating system, nah itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan dari font google.com. Jadi di bagian fonts google.com di sini, itu akan ada banyak jenis-jenis fonts yang teman-teman bisa pilih. Jadi misalkan kita akan menggunakan Poppins ya, salah satu fonts yang paling populer yang sering digunakan oleh para developer untuk di web seperti itu. Jadi teman-teman bisa search di sini Poppins, kemudian diklik, dipilih. Nah di sini di bawah akan muncul stylesnya dari thin sampai bold sampai black 900 untuk nilainya. Nah, untuk pemilihan font sendiri di Google Fonts ini jadi kita pilih font sekaligus dengan weight-nya. Jadi yang teman-teman pilih itu juga mewakili weight-nya. Jadi misalkan kita pilih yang regular, kemudian yang bold ya. Jadi teman-teman klik dulu. Jadi select, kemudian setelah dipilih, teman-teman di pojok kanan atas itu ada view selected families. Nah, di sini akan nampak font yang teman-teman pilih. Dan milihnya itu juga bisa tidak hanya satu. Jadi teman-teman bisa cari lagi stylesnya kembali ke halaman awal di sini. Kemudian teman-teman search lagi. Nah, di sininya nanti nambah. Nggak cuma Poppins tapi yang lain-lainnya. Nah, dari sini teman-teman pastikan udah semua yang dibutuhkan itu ada. Jadi misal ini regular dengan ketebalan 400. Kemudian bold yang mana dia ketebalannya 700 dari teks Poppins. Nah, kemudian teman-teman ke bawah di sini ada use on the web. Di sini ada link. Nah, di sini teman-teman langsung copy aja. Kemudian teman-teman pergi ke HTML, teman-teman. Kemudian di sini teman-teman tambahkan di bagian head-nya. Jadi nah, jadi teman-teman tambahkan di bagian head-nya di sini karena dia tuh berbentuk link. Seperti yang teman-teman tahu, link itu diletakkannya di bagian head. Nah, setelah sudah kita save. Nah, mungkin di sini masih belum terlihat ada perubahan ya. Nah, teman-teman bisa pergi ke style. Kemudian di sini browse. Bagian bawah itu ada yang namanya CSS rules. Ya, jadi teman-teman langsung copy aja. Teman-teman pergi ke sini, font family-nya langsung di paste. Kemudian di save. Nah, dia berubah. Di sini kita bisa menggunakan fonts dari Poppins gitu. Nah, kalau misal tadi kita nggak pakai yang dari Google, misal ini kita hapus lagi ya. Kemudian di sini kita tetap ada gini, kita save. Oh, sorry, ini kita save. Kemudian di sini kita save. Nah, dia fontnya nggak Poppins, melainkan cari yang dari sini, sans serif. Jadi uh, operating system kita akan ngecek dulu Poppins. Oh, Poppins ada nggak? Oh, nggak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah sans serif. Jadi dia ambil font apapun yang penting sans serif. Jadi diletakkan di sini font sans serif, bukan Poppins ya. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu menggunakan Google Fonts supaya kita save. Nah, dia berubah. Jadi kita bisa menggunakan Poppins di sini. Jadi begitu untuk penggunaan font family yang ada dari Google Fonts. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada font weight. Untuk font weight sederhana saja. Jadi font weight itu untuk mengatur ketebalan dari
font yang teman-teman buat. Jadi misal di sini paint-nya kita buat font weight, kita buat dia menjadi misalkan 700. Kita save. Nah, dia jadi tebal. Jadi dia tebal seperti yang ada di heading. Seperti itu. Nah, kemudian ada catatan untuk teman-teman yang menggunakan fonts dari Google Fonts. Jadi, pada saat teman-teman milih, teman-teman akan lihat di sini kita memilih font sekaligus weight-nya. Di sini kan yang kita pilih tadi regular dan juga bold. Jadi yang bisa kita terapkan pada teks heading di sini untuk font weight-nya itu hanya dua. Yang pertama adalah 400. Nah, ini. Kemudian yang kedua tadi 700. Nah, kalau misal kita masukkan angka yang lain, misalkan 100. Nah, dia akan ke font weight yang paling mendekati yang ada. Jadi misal 100 kan nggak ada. Nah, paling mendekati yang ada itu kan tadi 400 ya. Nah, jadi dia akan diarahkan ke 400. Kalau misal kita masukkan 900, nah dia akan diarahkan ke 700 yang mana yang tersedia. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan font weight-nya, teman-teman bisa masuk lagi ke Poppins-nya, kemudian di sini teman-teman pilih font weight mana yang diinginkan. Misalkan yang thin ya. Jadi thin kita select di pojok kanan atas. Nah, di sini udah ditambah. Nah, teman-teman pergi lagi ke bagian use on the web-nya di sini. Nah, teman-teman ke sini teman-teman bisa copy lagi. Atau teman-teman kalau memperhatikan, jadi di sini ada tulisan Poppins, kemudian WGHT. WGHT itu weight. Nah, weight-nya di sini ada 100, 400, dan 700 sesuai dengan yang kita pilih di sini. Kalau misalkan di sini thin-nya saya hapus, nah, di sini yang hilang itu bagian angka 100-nya. Jadi teman-teman juga bisa langsung pergi ke HTML-nya, kemudian di bagian link di sini, Poppins, weight-nya teman-teman bisa langsung tambahkan aja, misal 100. Jadi ditambahkan setelah tulisan WGHT dan add di sini. Teman-teman tambahkan misal 100, kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian teman-teman save, kemudian kembali ke style lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa menggunakan font weight 100. Nah, lihat. Dia adalah sekarang ada font weight 100. Ini 400, kemudian ini yang 100 gitu. Jadi sorry. Nah, teman-teman jika ingin menambahkan font weight pada font yang diambil dari Google Fonts, pastikan teman-teman juga menambahkan weight-nya yang ada di link dari HTML-nya. Jadi tadinya ini nggak ada 100, teman-teman tambahkan supaya bisa dipakai font weight yang 100 gitu. Jadi itu untuk penggunaan font weight dari Google Font. Yang selanjutnya adalah font style. Jadi font style sendiri sederhana aja. Font style itu seperti yang sudah saya bilang tadi, font style itu untuk mengatur italic dan juga oblique ataupun normal dari font. Jadi kita langsung praktekkan saja, penulisannya adalah langsung font style. Nah, di sini teman-teman juga udah langsung diberi pilihan, ada italic, normal, dan juga oblique. Nah, misalkan teman-teman pilih italic, kemudian save. Nah, teman-teman akan mendapatkan font atau teks dalam bentuk italic. Kemudian untuk oblique, teman-teman juga akan mendapatkan yang oblique. Nah, mungkin teman-teman di sini tidak terlalu melihat adanya perbedaan antara italic dan juga oblique. Nah, jadi di sini sama. Nah, kenapa di sini sama? Jadi ini tuh bergantung pada fontnya itu sendiri. Jadi misalkan di sini kita kalau tidak salah ini adalah Times New Roman ya. Jadi kalau misal teman-teman cari italic versus oblique, perbedaannya itu pada bentuknya. Jadi misalkan di sini ya. Nah, di sini terlihat perbedaan antara italic dan juga oh sorry ini Fox Italics. Yang ini. Nah, di sini perbedaan antara normal, oblique, dan juga italic. Nah, perbedaan ini itu bergantung pada font. Apakah pembuat dari fontnya itu menyediakan oblique dan italic atau hanya salah satunya seperti itu. Jadi oleh karena itu yang ditampilkan di sini itu hanya salah satunya seperti itu. Jadi karena dia hanya ada satu, jadi pada saat menampilkan oblique atau italic dia akan memilih salah satu yang tersedia saja gitu. Kemudian misalnya normal, ya dia jadinya normal seperti biasa gitu. Jadi misal ada tulisan yang memang bawaannya italic, teman-teman bisa atur stylenya juga di sini menjadi normal seperti itu. Jadi ini italic, teman-teman save. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi itu untuk
styling yang bisa teman-teman lakukan pada font yang berhubungan dengan font. Nah, di video selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai teks. Jadi, tulisan-tulisan teks-teks ini kita akan berikan styling lagi. Jadi, untuk stylingnya itu bisa mulai dari warna, kemudian eh, spasi atau jarak antar huruf, jarak antar kata, dan lain sebagainya. Itu akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, untuk video kali ini kita sudahi terlebih dahulu. Terima kasih.